Danantara berangkat dengan niat baik, mulia sekali pemikiran Bapak Presiden. Oleh sebab itu jangan ada yang mencederai ini. Ya, walaupun dikatakan tidak boleh diaudit kecuali ada usul dari DPR. Ya kan, silakan saja. Rakyat itu akan kritis terhadap hal-hal yang dianggap bisa menunjang program Bapak Presiden. Rakyat jangan dibungkam dengan apa, biar rakyat juga mengawasi ini, sehingga mereka yang mengelola itu waspada. Tanggal 24 Februari tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Di halaman Istana Presiden, sebuah langkah besar diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lahirnya Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, bukan sekadar pembentukan badan investasi, tetapi sebuah tonggak baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Danantara Indonesia. Dengan aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, atau sekitar 14.615 triliun rupiah, Danantara hadir sebagai harapan baru dalam mengoptimalkan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Danantara memiliki mandat besar, memfokuskan diri pada sektor-sektor vital seperti hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kecerdasan buatan, energi terbarukan, produksi pangan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi Indonesia, mengubah potensi menjadi kemakmuran nyata. Menurut Dr. John Palinggi, seorang pengusaha dengan pengalaman 45 tahun, pembentukan Danantara adalah visi besar Presiden Prabowo untuk menciptakan badan usaha milik negara yang terpusat, terfokus, dan efektif. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, DPP Ardin, mengatakan ini bukan hanya penggabungan aset, tapi transformasi menuju tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang paling penting, kejujuran dan transparansi. Sejarah telah membuktikan, banyak negara maju seperti Norwegia dan Swedia berhasil bukan hanya karena sumber daya melimpah, tetapi karena integritas dalam pengelolaan kekayaan negara. Indonesia harus belajar dari pengalaman ini. Di masa lalu, banyak BUMN mengalami kebocoran anggaran dan pengelolaan yang tidak profesional. Namun, dengan struktur yang lebih terpusat dan transparan, Danantara diharapkan dapat memutus mata rantai permasalahan tersebut. Namun, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, transparansi dan partisipasi publik. Dr. John Palinggi, pemegang Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, Business Travel Card, menegaskan, rakyat harus dilibatkan dalam pengawasan, dan meskipun undang-undang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan, tetap harus ada audit dan pengawasan ketat. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini juga berpandangan, ini bukan soal ketidakpercayaan, tetapi memastikan niat baik Presiden tidak disalahgunakan. Dengan modal awal yang besar, baik secara finansial maupun moral, Danantara siap melangkah maju. Presiden Prabowo telah menempatkan orang-orang terpercaya untuk memimpin badan ini. Kata Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, setiap langkah besar selalu dimulai dengan niat baik dan pikiran positif. Danantara adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita mampu mengelola kekayaan sendiri, untuk kemakmuran rakyat. Berikut ulasan bernas dan komprehensif dari Dr. John Palinggi ketika diwawancarai di kantornya di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Kalau kalian semua rekan-rekan pers ini menanyakan tentang terbentuknya Danantara, ini adalah bagian langkah Presiden untuk menciptakan satu badan usaha milik negara terkonsentrasi, fokus kepada upaya-upaya untuk mengelola aset yang ratusan ribuan triliun itu dalam rangka efektivitas
tentu orientasi keuntungan untuk mencapai satu tujuan, sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari BUMN yang sehat ini adalah bagian untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi menunjang ya upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden, yang sudah diputuskan Bapak Presiden. Jadi upaya ini adalah niat yang sangat mulia membentuk Danantara. Jadi dia gabung beberapa badan usaha milik negara, aset semua dikelola di sana, dan sudah diputuskan siapa direksi, komisaris maupun direktur utama, ya pengurusnya lah, sudah ditentukan. Tentu ini adalah kepercayaan besar bagi siapa yang dipercaya oleh Bapak Presiden. Itu kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, berkaitan dengan perjalanannya, tentu bagaimana supaya Danantara ini bisa seperti yang selalu ngomongkan di media pers, seperti Temasek. Temasek masih sangat jauh, tapi minimal dia berangkat, Danantara berangkat dengan niat baik, karena yang utama dalam bisnis, saya sudah 45 tahun bisnis tanpa cacat. Yang utama di bisnis adalah kejujuran. Kemudian di dalam rangka kejujuran itu, kita mengenal namanya good corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik, yang sehat. Yang sehat itu apa? Orang-orang yang memimpin perusahaan Danantara itu harus memiliki karakter kejujuran. Di dunia ini, negara-negara maju itu, saya lihat mulai dari New Zealand, Norwegia, apa semua. Saya sudah ke sana, Swedia, maju bukan karena titelnya banyak, pengalamannya banyak, bukan. Setidak-tidaknya yang paling pokok dia jujur. Kalau dia jujur, maka memenuhi harapan Bapak Presiden bahwa kita tidak bisa mencapai kayak Temasek seperti itu. Ya, ini harus bertahap. Minimal aset yang ada dikompulir, ada listnya. Yang lalu itu bersebaran di mana-mana aset, tidak tahu siapa yang miliki, tidak tahu siapa yang kelola, menikmati hasilnya, dikumpul. Ada data yang konkret mengenai itu dan nilainya. Jangan isunya keluar angka melulu. Sekian ini, sekian, tidak tahu barangnya di mana. Nah itu dulu. Jadi Danantara dibentuk adalah bagian pemikiran yang positif, sangat mulia untuk mencapai satu tujuan, sehingga akumulasi modal tentu akan menciptakan satu keuntungan besar untuk menunjang ya pembiayaan yang dijalankan oleh pemerintah. Itu. Jadi kontribusinya yang selama ini sering disebutkan kontribusi dari BUMN sekitar 920 triliun. Saya sendiri tidak percaya itu. Ya, yang ngomong itu orang yang kompeten 900 di mana? Jangan lagi terjadi di era Pak Prabowo orang tipu-tipu soal angka. Jangan lagi. Kita bicara secara jujur, terbuka, sehingga kita juga diberkati Tuhan. Kita juga memperoleh berkah rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada semua angka statistik. Untung sudah diganti tuh. Ya, kepala statistiknya. Dari dulu dia ngomong ya selalu salah. Jadi Danantara berangkat dengan niat baik, mulia sekali pemikiran Bapak Presiden. Oleh sebab itu jangan ada yang mencederai ini. Ya, walaupun dikatakan tidak boleh diaudit kecuali ada usul dari DPR. Ya kan silakan saja. Rakyat itu akan kritis terhadap hal-hal yang dianggap bisa menunjang program Bapak Presiden. Rakyat jangan dibungkam dengan apa? Biar rakyat juga mengawasi ini. Sehingga mereka yang mengelola itu waspada. Waspada terhadap, karena yang lalu ya, saya ingin ceritakan BUMN masa lalu. Kalau dulu BUMN itu kan unit usaha, Pertamina, apa segala macam itu, ya semua dibawahi oleh negara, Persero atau apapun. Kemudian timbul ide,
bagaimana supaya memaksimalkan semua badan usaha di bawah pemerintah itu, muncullah waktu Tanri Abeng namanya privatisasi. Idenya privatisasi artinya biarkanlah dikelola dengan cara profesional, profitable, menguntungkan, dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Artinya tata kelola perusahaan yang baik. Dulu Tanri Abeng tuh. Nah, semua, bahkan disebutkan Tanri Abeng itu gajinya 1,5 miliar. Tertaleklah semua orang. Diprivatisasilah semua ini. Dibentuknya namanya Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi logo dari semua itu, bank, Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain. Kemudian Dharma Niaga, Badan Usaha Milik Negara. Semua itu. Muncullah namanya perusahaan kontraktor. Dulunya hanya Nindya Karya, tetapi Waskita Karya, Wijaya Karya, karya. Ya, muncullah perusahaan tambang. Nah, semua ini adalah berada di bawah Badan Usaha Milik Negara. Berlindungnya. Tapi tetap aja diharapkan supaya tata kelola perusahaan yang baik itu tetap berlangsung, yang sehat. Tapi dalam kenyataannya, saya bisa deteksi itu bahwa Badan Usaha Milik Negara ini selalu minta penyertaan modal negara. Ya, uang-uang digelontorkan dengan kepres ke mereka ini semua. Uang-uang itu, saya ada datanya, digelontorkan. Ke bank juga digelontorkan. Bahkan pernah terjadi, Ibu Rini Suwandi ke Cina, bawa 3 direktur utama bank untuk tanda tangan di sana, itu pinjaman 34 triliun. Nah, seperti ini. Saya melihat yang lalu memang ini BUMN ini kadang-kadang semaunya saja belanja uang negara tanpa bertanggung jawab. Indikator utama adalah direktur utama dan direkturnya ditangkap, masukkan KPK. Banyak itu. Padahal Badan Usaha Kontraktor ini, BUMN kontraktor dibentuk ini untuk melaksanakan keputusan Presiden mengenai proyek infrastruktur nasional. Dalam rangka melaksanakan. Walaupun dalam kenyataannya memang mereka Badan Usaha Milik Negara, misalnya Wijaya Karya, apa segala macam itu Badan Usaha Milik Negara dalam rangka konstruksi nasional. Tapi kenyataannya kan semen atau besi itu datang dari luar satu negara tertentu. Saya tidak usah sebutkan. Iya kan? Jadi apa keuntungannya? Yang kedua, intervensi daripada pemberi pinjaman. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proyek infrastruktur nasional strategis itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri, oleh salah satu negara. Nah, kalau dibiayai ini, intervensi terhadap pelaksanaan pun juga banyak kebocoran kan. Contoh saja misalnya besinya, semennya, apanya semua. Tapi ini tidak ada masalah, kita tidak usah masuk ke situ. Yang saya hanya nyatakan bahwa sejak itulah banyak BUMN konstruksi itu minta uang. Tidak terkecuali bank juga minta, semua minta penyertaan modal negara. Nah, PLN juga penyertaan. Saya sendiri bingung PLN, dia bilang untung 26 triliun per tahun. Padahal utangnya pernah dinyatakan 612 triliun. Bagaimana ini? Ya. Jadi yang untung-untung ini, kayak Garuda untung 17. Padahal utangnya bertumpuk itu. Hampir 100 triliun utangnya itu. Nah, inilah saya sengaja buka ini supaya modal pembentukan ini diwaspadai. Jangan sampai Bapak Presiden itu niat baiknya yang mulia, yang ingin melihat perkembangan negara kita ini melalui satu badan usaha yang minimal mendekati Temasek, itu tercederai dari orang-orang pembohong. Ya, jadi jangan lagi sifat ini. Saya minta juga wartawan awasi, dan kalau penyertaan modal negara setidak-tidaknya harus dibuka, didaftar dulu dari semua ini yang digabung. Berapa kamu punya utang kepada negara? Jangan justru karena penggabungan ini menghilangkan segala sesuatu kelakuan yang tidak benar dan juga pencurian uang negara itu. Ya,
Jangan itu. Bapak Presiden ini mulia. Sekali lagi saya tegaskan, Bapak Presiden sangat mulia. Sangat keinginannya luar biasa untuk menyehatkan badan usaha milik negara. Nah, beban yang terjadi masa lalu harus dibuka. Nggak usah dibuka umum. Ya, Bapak Presiden harus tahu itu. Dari semua badan usaha yang tergabung itu, berapa kau penyertaan modal negara? Kemana uang itu? Kemana uang itu? Kemana? Ya, saya kira itu yang saya ingin sampaikan tentang Danantara. Di dalam perjalanannya, tentu pengurus sudah ditentukan. Undang-undang BUMN cepat sekali selesai. Di sana dikatakan nggak bisa diaudit BPK dan badan pemeriksa pembangunan ekonomi dan BPKP. Nggak bisa. Kecuali ada permintaan DPR. Ya nggak apa-apalah. Toh ya mungkin supaya bisa lebih leluasa kelola. Tetapi saya bicara tadi, harap berhati-hati terhadap perilaku yang menumpang di atasnya. Perilaku yang sebetulnya tidak berniat baik. Saya ulangi, harap berhati-hati. Danantara berhati-hati pada orang-orang yang perilakunya tidak loyal kepada presiden yang sekarang. Ya, harap berhati-hati. Karena ini juga bisa menenggelamkan semua pengharapan karena mengelola sejumlah aset. Dulu, Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional semua nggak karu-karuan ngurus bank. Hutang kita itu mencapai sampai dia dipinjam uang negara. Hutang perusahaan ya 450 triliun hanya diselamatkan 139 triliun oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional. BLBI 145,5-nya 30 triliun diselamatkan. Nah, dikasih lagi 650 triliun 26 bank. Mana sekarang ini? Ya, mana itu uang? Nah, Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang dipercaya pemerintah untuk mengelola secara profesional, mengkolek kembali uang itu, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tumpahan dari sana ini jangan pula terjadi di Danantara ini. Ini saya bukan pesimis. Saya memuji, saya mendukung, saya mendoakan keputusan Bapak Presiden. Saya sungguh mendoakan. Saya tidak punya kepentingan. Saya warga negara yang patut memberikan masukan. Saya tidak seperti orang lain kerjanya mencela-cela tapi belum tentu ada uang untuk beli beras. Enggak. Saya berkecukupan. Jadi tidak ada. Saya tidak butuh jabatan. Ya, jadi saya hanya mau minimal sebagai rakyat kecil memberikan masukan kepada Bapak Presiden dan orang-orang yang dipercaya untuk Danantara. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman yang dipercaya, bersihkan hatimu. Bersihkan hatinya, pelihara hatinya, sebab dari situ berpancar kehidupan. Supaya bisa mengelola kepercayaan itu dengan baik. Berangkat dengan hati yang mulia. Lihatlah orang di seluruh Indonesia. Ya, yang mayoritas miskin itu. Jangan justru kita mau mencari uang, malah menenggelamkan negara. Saya percaya ini bisa dikelola dengan baik sepanjang mereka menyadari masa lalu itu adalah masa yang tidak perlu diulangi. Ya, ada pertanyaan? Baik, Pak Jon, saya ingin bertanya begini, Pak. Jadi apakah kehadiran Danantara ini, Pak, akan membuat penyertaan modal negara kepada BUMN itu lebih selektif nantinya ke depan? Menurut Bapak bagaimana? Ya, tentu ini adalah kalau mau mengembangkan tentu ada hal-hal yang dibutuhkan. Negara bisa membantu namanya penyertaan modal negara. Tapi apa yang mau penyertaan modal negara sekarang yang tidak ada, yang negara juga mengalami masalah yang harus membayar cicilan pokok dan bunga daripada pinjaman. Iya, pengurangan anggaran ini kan bagian dari strategi untuk supaya kita efisiensi dan efektivitas hal-hal yang penting bagi rakyat. Tidak hanya rekreasi sana, rekreasi sini, tinggal di hotel, rapat di hotel, ada aula tapi rapat. Semua ini rekreasi, dikurangi Bapak Prabowo. Jadi namanya penyertaan modal negara terhadap ini, saya sendiri ya belum bisa sampai bahwa akan diberikan suntikan dana. Tidak. Negara sedang bergumul, ya berjuang untuk mengatasi masalah terkait dengan dana.
Pak, kan ada di masyarakat itu khawatir dengan dana antara ini sehingga ada gerakan penarikan uang rame-rame dari bank. Kira-kira apa yang membuat mereka sampai ketakutan dan ngambil uang rame-rame dari bank? Saya kira itu adalah isu yang dikembangkannya juga melemahkan program Bapak Prabowo. Sama saja dengan lebih baik kabur ke luar negeri, sama isunya itu. Sumbernya sama itu. Ya, jadi penarikan uang dari bank nggak relevan. Namanya bank itu memiliki kode etik yang sangat tinggi, walaupun kadang-kadang ada yang dihuni oleh orang cacat celah, tetapi kan bank sudah punya sistem. Dan juga pengawasan dari otoritas jasa keuangan sudah ada. Ya, otoritas jasa keuangan tidak seperti dulu. Dulu kalau perlu menunjang kesalahan. Ya, sekarang dia berhati-hati. Dengan sikap Bapak Presiden, semua orang hati-hati. Saya itu hanya isu yang dikembangkan sekedar menggerogoti program Bapak Presiden yang namanya ambil uang, semua menarik uang. Omong kosong itu, tidak ada itu. Oke? Siapa lagi? Pak Jon, kalau seberapa jauh Pak Jon melihat dana antara ini efektif untuk menstimulus ekonomi? Tentu setiap hal-hal yang kita bangun itu adalah berangkat dari hal yang pikiran yang bersih, suci, mulia. Dan tentu nasionalisme mendasarinya. Itu yang dipegang Pak Prabowo. Kalau pertanyaan sampai seberapa jauh bisa menstimulasi ekonomi dan dana bagi negara, saya kira kita optimis saja. Sebab setiap hal yang besar harus dibangun dengan hal pikiran yang positif. Tidak bisa dengan pikiran negatif. Ya, percayai sambil kita juga. Kalian wartawan sambil pelan-pelan lah melihat bagaimana sih. Ya kan? Tapi jangan diganggu, diisukan yang enggak, jelek lah, itulah, ini tidak benar. Jangan. Biarkan dia jalan. Sama dengan pemerintahan sekarang kan. Baru 3,5-4 bulan sudah digebuk di sana-sini. Tapi itu adalah vitamin kan. Kita bisa tahu siapa yang bisa mendorong, menunjang, mendukung apa semua. Dan siapa ular belut apa segala macam itu. Terkait dengan tentu pengharapan kita di bangsa ini, setiap usaha yang dilakukan Bapak Presiden tentu niatnya baik, suci, mulia. Maka patutlah semua pihak coba memahami, memberikan kesempatan dulu bagi orang-orang yang dipercaya di sana untuk melakukan tugasnya. Ya, jangan sampai ya baru berangkat seperti Bapak Presiden baru 3 bulan sudah diupiak-upiak. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata keji sama Bapak Presiden. Dukung Bapak Presiden, mudah-mudahan dengan pertolongan, dengan dukungan semua pihak warga negara dalam kesulitan-kesulitan dana sekarang ini, Bapak Presiden bisa menciptakan berbagai langkah-langkah yang sangat komprehensif, positif untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan tentu untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.